kita bahas yaitu pilihan trunking, custom all-around, port face, RSTP, PTP, kemudian port security, ether channel, router on stick, switch virtual interface, kemudian DHCP server, DHCP external address, DHCP relay, routing OSPF, multi area, kemudian ada passive interface on OSPF, HSRP multi client, wireless, DNS server, web server, ML server, NTP server, dan yang terakhir ada akses. Nah, kita akan membahas pada part pertama dulu, yaitu kita akan mengkonfigurasi basicnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan basic konfigurasi pada setiap masing-masing routernya ataupun VLAN-nya ya teman-teman, switch-nya gitu. Kita bisa ke yang di sebelah sini dulu, boleh teman-teman ya, terserah teman-teman. Mulai dari di sini kita menambah bagian khususnya sesuaikan dengan praktiknya ya teman-teman. Kan di sini cuma satu, dan kita buat enable security-nya SID. Nah, kita lanjut ke switch kedua, kemudian CLI, enable konfig, switch kedua, enable security-nya SID. Lanjut kita ke switch di sini, switch 5 ya teman-teman, enable konfig, switch 5, scriptnya sini, switch plus 6 dari itu ya, switch 6 udah tabel sedikit lagi, dan kita bisa ke sini switch 7 ya, kita enable config, kemudian switch 7 siap. Kita bisa menambahkannya di switch terlebih dahulu ya teman-teman, routernya nanti dulu biar tidak bingung. Lalu switch lock scriptnya saya. Nah, kemudian di sini switch 11 ya teman-teman, enable config, kemudian pastikan switch 11, enable script selesai. Udah switch 11, lanjut ke switch 10. Lanjut ke switch 9, di sini saya apply di housing yaitu switch 9, enable secretary side. Lanjut kita ke switch yang ada di sini, ini belum biosnya betul. Enable config, kemudian housing setnya switch 4, bersekriptnya yaitu SID. Sini juga switch 3. Kita letak dulu. Terus kita ubah jadi switch 3 ya teman-teman. Menambah scriptnya. Sorry ini. Lanjut di masing-masing routernya. Sini. Pertama yaitu kita router 2, enable config, terus ini type teman-teman. Jadi dia pasti menunggu prosesnya agak lama sih ya. Kita bisa saja sini. Kita lanjut ke router 1 aja sambil selesai.
router 1, enable secret SID. Router 3 juga di sini. Enable nanti enable secretnya SID hostnya yaitu router 3. Kemudian di sini router 4. Sorry teman-teman, router 4 ya. Kita pesan I, kemudian enable config hostnya router 4, enable secretnya SID. Lanjut di sini ya yang tadi berhenti enable kemudian config hostnya yaitu RTR2 atau secretnya SID. Oke. Lanjut kita akan mengkonfigurasi part 2 nya. Part 2 yaitu configure ether channel switch 1 dan switch 2. Switch 1 ada di sini, switch 2 ada di sini teman-teman. Kemudian di switch 1 kita bisa do show, cek dulu connect. Do show. Sorry teman-teman, di sini ada yang type do show. Nah, kita bisa lihat show kita do show aja dulu. Langsung saja kita buat ether channel untuk ini saja teman-teman. Kita bisa ke interface line input 0/3 sampai 5. Kemudian kita buat channel grupnya, channel dan 1 mode aktif. Nah, dia sudah membuat channel grupnya. Kemudian lagi channel protokol LACP ya teman-teman. Nah, lanjut di switch 2 juga sama. Di switch 2 kita masuk ke interface range F0/1 sampai 3. Kemudian interface kemudian kita buat channel group mode aktif. Oh ya, kita belum tambahkan. Nah, lalu kita buat juga untuk channel protokolnya LACP. Kita bisa cek lagi do show ether channel. Oh, kita exit dulu ya teman-teman. Exit do show ether channel ether summary. Nah, ini sudah buatnya teman-teman. Lanjut kita ke part berikutnya yaitu ini kita sudah mengkonfigurasi juga part versinya teman-teman. Di sini PT Activity. Nah, ini kita sudah menambahkan nomor tertera display, kalau VLAN sudah. Nah, kita lanjut ke part 4-nya yaitu configure port security switch 1. Nah, di sini itu ada protect dan juga restrict, di mana protect ini outputnya RT0 tetap terhitung ya teman-teman. Kita ke switch 1. Switch 1 di mana? Di sini. Kita masuk ke interface F0/1. Nah, kita switch port mode aktif, kemudian switch port. Kita buat DHCP dulunya ya teman-teman. Kita bisa lihat MAC address-nya. Kita lihat dulu MAC address-nya. Di sini
Nah, nanti di sini tuh ada MAC address-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan MAC address-nya terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat dari sini. MAC address-nya switch non specific. Kita bisa cek dengan perintah yaitu show, kemudian MAC address, table. Di sini kita harus pakai show ya karena kita ada di. Nah, kita lihat di MAC address-nya. Di sini kan ada terdapat port-portnya F03, 04 dan juga 05 dan juga L1. Kalau yang akan kita konfigurasikan itu kita bisa lihat address-nya. Kita di sini kita bisa copy. Kita ke switch, port security, MAC address-nya kita kasih tekan, lalu enter. Dia belum share, jadi belum ada perintah MAC address-nya. Nah, kemudian kita switch port security, okay. Let's switch port. Maksimum 1. Nah, sudah. Kemudian kita bisa ke interface launch server. Udah aktif, switch port. Switch port security, address-nya kita server DNS. Kita bisa lihat dulu ya yang mana ke DNS itu yang mana. Nah, di sini yang di sini tuh mengarah ke DHCP, yaitu kita menggunakan FA011 yang di sini itu. Bentar. DHCP ya benar FA01. Di sini FA02. FA02 di sini itu show MAC address table. Kita pakai FA2 ya. Kita MAC address-nya kita bisa lihat config service. Stop choose.
di copy, switchboard security, dan paste. Nah, di sini dan switchboard security violation restrict. Nah, switchboard security maksimum 1. Nah, oke. Yang di atas ini kita bisa benarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kan ada tadi perintah yang mana ya? Ya ini. Di sini. Ya kita bisa no-kan dulu ya. No. Oke. Lalu kita copy yang mengarah ke DHCP. Dia kan FA01. Nah, di desktop, service. Sini nanti ada muncul MAC address-nya. Kita copy. Oke, kita masuk ke interface FA01 ya. INTF001. Kemudian switchboard security. MAC address-nya mengarah yang tadi ke DHCP. Oke, dan switchboard security, kemudian violation protect. Switchboard security lagi, kemudian maksimum 1. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan isi ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menghubungkan ke arah DHCP. DHCP di sini ya. Ke arah DHCP. Port. Oke, kita buka di sini aja biar cepat. Coba kita ping, tambahkan IP dulu ya. Di sini tambahkan IP 191 23.2. Kemudian hubungkan kabel ke arah server. Kita satu versinya 2005.0. Kita coba. Oke. Kita ke terminal, coba kita ke terminal sama aja ya. Ini 191.1.1. Nah, dia harusnya RPO ya teman-teman. Versi pilot. Oke. Kita bisa hapus lagi ya. Di sini. Itu sebagai percobaan saja teman-teman. Oke, lanjut kita ke part berikutnya. Di sini kita akan coba config VLAN. Kita ke part 5 yaitu configure VLAN, trunking, switch 3, switch 4, dan core router 1. Di part 5 ini kita bisa masuk ke switch 3 terlebih dahulu. Switch 3 berada di sini teman-teman. Switch 3. Switch 3. Oke, kita bisa masuk terlebih dahulu ya. Kita SID. Nah, lihat ke config. Oke, di sini kita bisa coba buat VLAN 2 sampai 5. VLAN 2
Kemudian name-nya juga harus sama ya tentu, name VLAN 2. Kemudian sorry, dia tidak ada seperti. Kita buat lagi VLAN 3, name-nya VLAN 3, ini VLAN 2 sorry, VLAN 3 ini ya teman-teman. Kemudian kita buat VLAN 4, name-nya VLAN 4. Kita buat name VLAN 5, name-nya VLAN 5. Oke teman-teman, kemudian kita bisa masukkan interface sesuai VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa ke cek dulu di sini, exit, kemudian do show cap 9. Show, kita coba do show. Di sini kan kita sudah kita akan coba masukkan dulu interface rank F0/6-7, switch port mode trunk, kemudian switch port trunk allow, VLAN 2-7, VLAN 2-7, 2-7. Nah, kemudian kita bisa lagi masukkan VLAN 345 ya teman-teman ke FA00/2. Lagi interface rank 0/6-7, seperti mode trunk, kemudian sistem pengawet yang 3-5. Lanjut kita ke router 1 yang ada di sini teman-teman. Router bisa ini di router sini kita masuk ke interface 0/0, kemudian should go. Kita 0/2. Kalau 0/2 ini untuk ke VLAN-nya ya teman-teman. Kemudian kita encapsulation.1q ya, Q2. Nah, kemudian kita bisa melakukan IP address 192.168.2.1 dengan MAC address-nya yaitu 255.255.255.0. Kita juga sama buat sampai 5 ya teman-teman. Di sini IP address, kita buat interface ke 0/0.2.3 pakai encapsulation row 1q3 dan IP address 192.168.2.3 ya teman-teman. Sudah di sini ya benar. Oke, bisa. Oh ya, di sini kita belum menambahkan address-nya. Terus menuju 2.3. Ya nggak apa-apa. Sini masuk lagi ke interface 0/0.4, kemudian kita masuk ke encapsulation.1q4 IP dan 192.168.2.4. MAC address 255.255.255.0 enter. Kita belum IP address 192.168.2.4.
address 192.1.4 addresnya 255.255.255.0. Sorry, subnetnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lagi ke 5 titik address 0/0.5 encapsulation.1 view encapsulation kemudian address 192.1.1.1 5.1 ya teman-teman, bukan buat nah sini. Kemudian 255.255.255.0. Bentar, kita coba ulang lagi. Jadi F0/0/0.2 kemudian IP. Kita coba IP 168 tadi kita isinya 2.2.2 berapa satu ya teman-teman. Kemudian 255.255.255.0. Nah, di sini ada yang salah ya teman-teman. Nah, kita ubahnya. Ini kan tadi kayak gini ya teman-teman. Kita bisa no aja. Kemudian kita tambahkan lagi IP address-nya yaitu 192.168.2.1. Nah, ini baru benar. Yang tadi benar. Nah, baik, kita masuk lagi ke interface F0/0.3 kemudian encapsulation ketiga IP address 192.168.3.1 addressnya 255.0. Nah, kemudian kita ke interface F0/0.4 IP addressnya yaitu 192.168.4.1 255.255.255.0. Nah, itu. Lanjut kita ke berikutnya yaitu di router 2. Router 2 di sini teman-teman bisa ke router 2 ada di sebelah mana di sini ya. Nah, ya betul. Dan enable sebagai saya kemudian ke kontak lalu di router kita masuk interface F0/1. nah kemudian kita bisa ke IP harus kita ulang coba interface F1/0. Ini kan mengarah yang ke switch ya teman-teman. Ke switch yang ada di sini. Lalu di sini kita bisa menambahkan IP dan juga IP address semuanya tidak satu kemudian IP 25 besar ini ke si interface. Nah, kemudian IP address itu 92.168.1.2 ini mengarah satu. Ini juga sama ya teman-teman, kita ke interface. Oh ya, address-nya. Oke.
Oh ya, di sini belum encapsulation.1q ya teman-teman, makanya tidak bisa. Kita coba lagi encapsulation.1q. Satu. .1q berapa itu berarti 7 ya teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi. Oke. Ini juga sama. F1 /0 berapa? Kemudian kita coba encapsulation dan 8, kemudian IP address-nya 9.168.1.2. Di sini titik berarti titik berapa ini teman-teman? 7.1 ya teman-teman. Di sini 8.1 karena kita backcast terus. Karena kita tadi lanjut ke part 4 ya, part 4 ya. Kita ke part 3 terlebih dahulu ya, karena tadi sempat ke skip. Part 3 ini kita bisa masuk ke switch 1. Kita bisa masuk ke switch 1. Kita masuk ke switch 1. Nah, kita enable SID config. Hostnya host. Nah, lalu kita bisa terangkan arah switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan perintah sebelumnya saya menggunakan terang ke switch 2. Kita bisa ke interface PO1, lalu switch mode atau VLAN, switch draft, lalu VLAN 1.7. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Terang switch 1 ke switch 2. Nah, kita ke switch 2 nya. Sini switch 2 CLI enable tadi config, kemudian terang ke arah VLAN switch 1 ya teman-teman. Caranya itu intake switch 1 switchback kita bisa ke router 2. Masih aja biar cepat ya guys. Ke router 2 yang ada di sini. Oke, kemudian kita bisa exit. Di router 2 ini kita masuk ke interface F0/0 dan no shutdown. Nah, kemudian kita masuk lagi
0/0.1 encapsulation .wq 1.27 switch, kita bisa klik. Oke, kita tunggu sebentar ya. Di sini kan banyak pilihannya, ada interface, LAN, wireless, dan lain-lain. Dan kita pilih, nah kita setup, kita jadi wireless AP. Kemudian kita bisa save settings. Nah, setelah itu kita akan pergi ke wireless. Di sini untuk SID-nya yaitu Wi-Fi Academy ya teman-teman, karena yang tadi di sini Wi-Fi Academy. Oke. Wi-Fi Academy, ya benar. Kemudian kita bisa scroll, lalu kita bisa ke save settings. Nah, kita ke sini wireless security. Kemudian kita ganti ke WPA 5%. Kemudian ini kita bisa ubah 1 sampai 8. Oke. Kemudian save settings. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Oke, lalu di smartphone yang pertama di sini, teman-teman bisa ke desktop, lalu tambahkan IP, lalu statiknya yaitu kita bisa kita kembali dari sini, konfig, kemudian wirelessnya kita ubah jadi Wi-Fi Academy yang tadi kita buat. Lalu kayaknya itu password yang tadi kita buat. 234, ini ada 2. Oke, lalu kita bisa off kan. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita desktop. Kan mesti masih ada HCP ya. Coba ke statik. Harusnya sih dari sini bisa ya, karena kita sudah membuatnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti masing-masing smartphone-nya dia harus mendapatkan IP DHCP. Nah, di saya ini masih bermasalah ya teman-teman. Nanti saya akan membenarkannya. Jadi kita di sini juga bisa lanjut ke oke. Lanjut, kita akan ke part 7, yaitu kita akan mengkonfigurasi RSTP di SP3, di switch 3 dan juga switch 4. Nah, teman-teman bisa buka pada switch 3 ini yang ada di sini. Switch 3. Oke. Jadi di switch 3 ini nanti kita akan mencoba mengkonfigurasi RSTP di switch 3 dan juga switch 4. Nah, teman-teman bisa buka switch 3 yang mobile, kemudian SID, conf. Lalu kita bisa spanning tree, kemudian proses ya teman-teman, kita spanning tree sorry. Spanning tree, sebentar teman-teman, saya lupa. Spanning tree dengan portfresh. Oke. Di sini kita spanning tree mode. Nah, ada
space. PVSD. Oke teman-teman, lanjut kita ke switch 4, dimana di switch 4 ini kita juga sama akan mengkonfigurasi juga STP-nya ID config. Di sini kita bisa penetrate mode kita bisa lihat rapid test. Kita bisa enter, lalu kita bisa close ya teman-teman. Di sini sudah. Di switch 3 nya kita bisa cek lagi. Nah dia kan masih hijau ke oranye gini ya. Kalau misalkan di oranye teman-teman, di sini kita coba dulu kabelnya. Ya, dimana di sini sini di kabel ini kan dia masih hijau, masih oranye ya. Dia nggak nampak ya teman-teman. Oke, kita pilih aja kabelnya. Ini kalau bisa dicek ya. Nah, kalau udah belum bisa cek yang di sini. Itu pasti otomatis hijau yang ada di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke konfigur 8, yaitu konfigurasi VTP di switch 5, 6, dan juga 7. Dimana nanti akan konfigurasi VTP server di switch 5, domain academy, password 123. Kemudian kita akan VTP kliennya di switch 6 dan juga switch 7. Nah, oke teman-teman, kita bisa ke menu, kita bisa ke switch yang ada switch yang ada di sini enable plus SID, kemudian config. Lalu teman-teman di sini itu kita buat VTP server, VTP mode. Karena di part 8 ini kita akan menggunakan mode server ya. Jadi di sini servernya jadikan server, kemudian VTP domainnya academy, kemudian VTP password, VTP kita coba buat VTP passwordnya juga. Passwordnya yaitu 123. Kita bisa cek ke VTP nya. Nah, ini kita akan buat passwordnya 123. Oke, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Lalu kita bisa di sini ya, kita coba. Ini kan masih merah nih, dia di antara router sampai dengan switch di sini itu dia masih merah. Lalu kita bisa coba ke interface F011 sampai 3. 1 sampai 3. Kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang alert, VLAN berarti dari 4 sampai 5. Nah, oke gitu teman-teman, di sini sudah ya.
Kita tunggu kabelnya. Nah, di sini di switch berikutnya di switch 6 kita bisa enable seperti punya SID. Lalu di sini VTP mode client dengan VTP domainnya client. Dan VTP passwordnya. Oh sorry teman-teman, kita buat VTP mode client dengan kemudian kita bisa buat VTP domainnya akademi. Itu sudah ya, VTP domainnya akademi. Kita coba lagi VTP domainnya akademi. Kemudian VTP passwordnya 223. Sini dia masih ya teman-teman. Dan kita bisa masuk lagi ke sini ya. Kita masuk ke interface ranks 1 sampai 2. 1 sampai 2. Kemudian switchport mode aktif itu mode terang ya teman-teman. Nah, kemudian switchport terang download VLAN 6 sampai 8. Nah, oke, kita lanjut ke switch berikutnya, yaitu kita masuk di sini dulu enable seperti SID config. Di sini mode terang. Kita masuk ke VTP dulu, VTP mode client. Kemudian VTP domainnya akademi. VTP pastinya yaitu 123. Nah, di sini kan dia mengarahnya ada banyak, ada F08, F10 dan lain sebagainya. Lalu di sini kita coba interface rank FO 1 sampai 2. Switchport mode terang, kemudian switchport terang atau VLAN 4 sampai 5. Sudah. Kita bisa di sini ya. Kita bisa buat VLAN-nya. Jadi VLAN 4 ya. Kita buat VLAN 4. Name-nya VLAN 4. Dan buat lagi. Sorry dulu, kita buatnya VLAN 7. VLAN 6 dan juga VLAN 7. VLAN 6. Name-nya yaitu VLAN 6. Terus lagi VLAN 7. Name-nya VLAN 7. Dan VLAN 8. Yang VLAN 8. Kita bisa masuk lagi ke sini. Exit, kemudian do show VLAN brief. Nah, dia udah muncul ya teman-teman, banyak VLAN 678. Yang tadi salah atau teman-teman bisa nokat saja ya. Tadi bisa kita cek lagi. Ini dia di sini kita bisa lagi ke interface rank karena ini simple.
/3/4 dan switch port to access mode akses ya teman-teman. sorry kita cat switch akses VLAN dulu, VLAN 6. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke part 6 sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke part 7. Di part 7 ini kita akan konfigurasi RSTP tadi sudah ya. Nah, kita ke part 8 berarti config VTP juga sudah. Nanti kita lanjut ke part 9, 10 dan juga 11 ya. Di part 9 ini kita akan konfigurasi RSTP di switch 4 dan juga 456. Nah, switch 456 kan ada di sini. Nah, kita coba ke switch 5 terlebih dahulu. Ini kita bisa exit. Dan di sini ya, kita bisa spanning tree. Spanning tree mode rapid stick. Oke. Dan spanning tree VLAN 6. VLAN 6 ke primary. Ini bukan. Nah, oke. Do show spanning tree. Lanjut kita di switch 7 juga switch 6 itu tadi spanning mode rapid ya, ini rapid itu rapid ya teman-teman, tapi saya singkat kemudian spanning tree VLAN 7 root primary. Kita lanjut lagi ke VLAN 7 atau switch 7, sorry teman-teman, exit. Kemudian kita di sini bisa spanning tree dan rapid dan spanning tree VLAN 8 root primary. Kita lanjut ke part 10 ya teman-teman. Part 10 ini kita nanti akan mengkonfigurasi router on stick, dimana router on stick ini ada di router 2. Di router 2 kita ke router 2 terlebih dahulu. Di sini dan kita bisa ke interface F0 F1/0 menu shutdown, kemudian interface F1/0.6 encapsulation.procurement
kemudian IP address-nya jangan lupa 192.168.6.1 255.255.255.0. Sudah. Kemudian kita juga akan buat untuk interface 7 dan juga 8 ya teman-teman. Interface F0 /0.7 encapsulation.7 IP address 192.168 berarti 7.1. Masnya 25.25.0 meter. Oke, lihat sudah. Kemudian configure IP tapi ID ya teman-teman. Kemudian kita buat untuk interface juga 8 pilihan 8 interface F0 0.8 encapsulation dari 8, kemudian IP address-nya 192.168.8.1 kemudian 255.255.255.0. Sini sudah. Oke, kemudian kita nanti akan DHCP relay di konfigurator DHCP-nya sebagai jarak untuk menghubungkan ke VLAN-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke DHCP servernya. Sini DHCP server. Lalu kita bisa ke service. Lalu DHCP on ya, DHCP harus on. Dia sudah on. Kemudian pool name-nya VLAN 6. Lalu dev gateway-nya 192.168.6.1. Kemudian DNS servernya 192.168.1.2. Nah, start IP address-nya kita bisa 00 di sini 62. Oke. Ini kita bisa add. Nah, sudah. Kita bisa ke router 2 ya teman-teman. Di router 2 ini kita coba lihat dulu. Di router 2 ini teman-teman bisa enter kemudian exit. Interface ada 1/0 itu arah ke switch ya teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah menerangkan ya, jadi tidak perlu. Oke, kita bisa lanjut ke part selanjutnya, yaitu kita akan ke konfigurasi VLAN terang di switch 8, MLS1, dan juga di multi-layer switch ya misalnya di sini pun bisa 1 dan router 4. Oke, kita lanjut ke switch 8 terlebih dahulu. Switch 8 ada di sini ya. Kemudian enable scriptnya SID config. Lalu di sini kita buat VLAN 9 dan 10. Name-nya VLAN 9, VLAN 10, name-nya VLAN 10.
Kemudian masukkan interface sesuai dengan 90. Kemudian jangan lupa penetrate port trace-nya ya teman-teman. Nah di sini kan kita coba ke interface VLAN 9. Kemudian IP tag 192.168.9.1 255.255.255.0. Kita bisa tambahkannya sesuai nanti ya, saya tidak akan video foldernya ada trouble atau sedikit lupa caranya ya teman-teman. Lalu teman-teman di sini itu bisa ke switch 8, lalu terangkan dari FA1 sampai 2 ya teman-teman. Kita bisa langsung saja ke router 4-nya. Di router 4 ini kita bisa enable SID config, kemudian interface F1/0, dan no shutdown. Nah, kemudian interface F1/0.9. sorry, ini bukan 3 packet kan paketnya PSS Connect. Nah, kemudian encapsulation 29 dan IP 192.168.9.1. Sudah. Kemudian kita juga buat untuk VLAN 10 interface F1/0.10 IP at 192.168.10.1. Sorry teman-teman, sini. Nah, bentar. Nah, dia sudah. Oh bukan, di sini belum encapsulation yang 1 to 10. Nah, kita tambahkan lagi IP address-nya. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita coba ke multi-layer sheet 1. Di multi-layer sheet 1 ini kita akan konfigurasi juga IP ya teman-teman. Di sini enable, kemudian enable script-nya. Kita belum buat name-nya ya, hostnya config, hostnya yaitu multi-layer switch 1. Switch 1. Enable script-nya di sini. Oke, lanjut kita ke interface F0/3. Lalu kita switch port encapsulation.1Q. Kita encapsulation.1Q. Kemudian switch out mode terang. Kemudian switch out terang VLAN 9 sampai 10. Kita coba buat lagi VLAN 9. Kemudian VLAN 9, VLAN 10, kemudian VLAN 10. Di sini ya, interface VLAN 9, name
2.168.9.1. Kemudian 205.255.255.0. Kemudian kita lagi internet. 910 VPF 192.168.10.1. Requestnya. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi segitu saja ya untuk konfigurasinya pada SuperLab 5 ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya akan membenarkan atau teman-teman bisa melalui kirim chat saya ya melalui Gmail, karena di sini saya banyak video yang tidak divideokan ataupun trouble saya tidak memvideokan karena yang tersebut. Nanti jika teman-teman bingung bisa chat ya teman-teman.